Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan berlatih soal-soal tentang logaritma. Langsung saja ke soal pertama. Kita diminta untuk menentukan hasil dari logaritma 12 akar 2 basis 6 ditambah logaritma akar 3 basis 6 ditambah logaritma 18 basis 6 dikurang logaritma 2 basis 6 dikurang logaritma 3 basis 6. Di sini terlihat bahwa basis dari setiap logaritma sama-sama 6 nih. Berarti kita bisa langsung menggunakan sifat perkalian dan pembagian. Bisa kita tuliskan menjadi logaritma. Di sini operasinya penjumlahan, berarti 12 akar 2 dikali akar 3 dikali 18, kemudian tanda kurang berarti dibagi 2, tanda kurang lagi dibagi dengan 3. Basisnya 6. Atau bisa dituliskan menjadi logaritma 12 akar 2 dikali akar 3 dikali 18 dibagi 2, kemudian dibagi lagi dengan 3. Basis 6. Ini sama artinya dengan logaritma 12 akar 2 dikali akar 3 dikali 18 per 2 dikali dengan 1 per 3. Dibagi 3 per 1, tanda berubah menjadi kali, kemudian angkanya dibalik, 3 per 1 menjadi 1 per 3. Setelah itu basisnya 6. Kalau sudah seperti ini, maka langsung saja 2 dikali 3, 6, berarti bisa dicoret di sini. Dibagikan 12 dibagi 6, yaitu 2. 2 akar 2 dikali akar 3 dikali 18, yaitu menjadi logaritma 36 akar 6 basis 6. Setelah itu kita perhatikan di sini 36 akar 6 ini operasinya perkalian, bisa kita ubah menjadi sifat penjumlahan menjadi logaritma 36 basis 6 ditambah logaritma akar 6 basis 6. Kemudian menjadi logaritma 6 pangkat 2 basis 6 ditambah logaritma 6 pangkat 1 per 2 basis 6. Setelah itu kita lanjut ke sifat yang udah dipelajari kemarin. Ketika ini ada pangkat di sini, dia menjadi pengali. 2 dikali logaritma 6 basis 6 ditambah, ini jadi 1 per 2 dikali logaritma 6 basis 6. Selanjutnya menjadi 2 dikali logaritma 6 basis 6, ada di sifat yang kemarin. Logaritma 6 basis 6 sama seperti sifat logaritma A basis A, maka hasilnya 1. Sama, yang ini hasilnya 1. Jadi 2 dikali 1 ditambah 1 per 2 dikali logaritma 6 basis 6, 1. Jadi ingat sifat yang kemarin. Sehingga 2 ditambah 1 per 2. Hasilnya 5 per 2. Atau sama dengan 5 per 2 itu 2,5. Soal selanjutnya, diketahui X sama dengan logaritma 5 basis 3 ditambah logaritma 12 basis 3 dikurang logaritma 2 basis 3 dikurang logaritma 10 basis 3. Y, logaritma 7 basis 5 ditambah logaritma 5 basis 5 dikurang logaritma 14 basis 5 ditambah logaritma 10 basis 5. Kita diminta untuk menentukan nilai Y per X. Berarti kita harus mencari nilai dari X dan Y. Kita kerjakan yang Y terlebih dahulu. Y sama dengan
Dilihat basisnya sama-sama 5. Operasi ada penjumlahan, ada pengurangan. Berarti bisa langsung kita kerjakan menggunakan sifat perkalian dan pembagian. Jadi, logaritma dengan basis 5 tentunya ya, karena ini 5 semua basisnya. 7 kali 5 dibagi 14, setelah itu dikali 10. Y sama dengan logaritma, kita hitung hasilnya, 7 dibagi 14, 1 per 2, 10 dibagi 2, 5. Menjadi 5 kali 5 sama dengan 25. Basisnya jangan lupa. Y sama dengan logaritma 25 basis 5. Menjadi, nah ini bisa kita pangkatkan. Logaritma 5 pangkat 2. Di sini basis 5. Y sama dengan, sesuai sifat yang ada, kita perlu ingat, logaritma A basis A sama dengan 1. Maka dari itu, kemudian ini 5 pangkat 2 menjadi 2 dikali logaritma 5 basis 5. Y sama dengan 2 kali 1 sesuai sifatnya. Sehingga nilai Y sama dengan 2. Setelah itu mencari nilai X. X sama dengan, ini memiliki basis yang sama, yaitu sama-sama 3. Langsung saja ke sifatnya, logaritma 5 dikali 12 dibagi 2, setelah itu dibagi lagi dengan 10. Basisnya 3. Sama dengan logaritma 5 dikali 12 per 2 dikali 1 per 10. Ini bisa langsung 12 dibagi 2, 6. 5 dibagi 10, 1 per 2. 6 dibagi 2, 3. Ini basisnya 3 tadi ya. Sehingga menjadi logaritma 3 basis 3. Sesuai sifatnya, jangan lupa, logaritma 3 basis 3 hasilnya 1. Sehingga Y per X sama dengan 2 per 1, hasilnya 2. Soal selanjutnya, diketahui P sama dengan logaritma 1 per 125 basis 3 dikali logaritma 9 basis 8 dikali logaritma 64 basis 5. Kita diminta untuk menentukan berapakah nilai P. P sama dengan logaritma 1 per 125, ini 5 pangkat 3, basis 3, dikali logaritma 9, ini 3 pangkat 2, 8 ini 2 pangkat 3, dikali logaritma 8 pangkat 2, basis 5. Setelah itu P sama dengan logaritma 5 pangkat negatif 3 basis 3. Ini kan 1 per 5 pangkat 3. Pangkatnya dinaikkan menjadi negatif. Kemudian tetap logaritma 3 pangkat 2 basis 2 pangkat 3 dikali logaritma 8 pangkat 2 basis 5. P sama dengan, nah ini sesuai sifat yang sudah kita pelajari, maka menjadi negatif 3 kali logaritma 5 basis 3 dikali, nih jika ini ada pangkatnya, kemudian basis ada pangkatnya, berarti pangkat yang ini dulu, kemudian per pangkat basis menjadi 2 bagi 3 dikali log 3 basis 2
Nih, pangkatnya sudah tidak ada lagi, sudah pindah. Ini menjadi, ini 2/3 dikali logaritma 8 basis 5. Ininya kemana? Nih, dikali ke depannya. Sama dengan negatif 3 dikali 2/3 dikali 2. Setelah itu kita tulis logaritma 3 basis 2 dikali yang ini logaritma 5 basis 3 dikali logaritma 8 basis 5. Nah, ini dapat kita lihat nih. Ininya kan nih sama. Nah, ini juga. Sehingga menjadi ini negatif 4 dikali. Nah, ini kan sudah sama nih, sesuai sifat yang sudah dipelajarin. Maka langsung menjadi logaritma 8 basis 2. P sama dengan negatif 4 dikali logaritma 8 kan 2 pangkat 3 basis 2. Maka P sama dengan negatif 4 kali 3 dikali logaritma 2 basis 2. P sama dengan negatif 12 kali 1 sama dengan negatif 12. Di sini rumus yang digunakan saya tandain. Jika ada logaritma A pangkat M basis G pangkat M, maka menjadi M per M logaritma A basis G. Ini rumus yang perlu diingat. Kemudian yang ini, jika ada logaritma A basis G dikali dengan logaritma B basis A, nih sama-sama A, ini ketemu, tandanya perkalian menjadi logaritma B basis G. Nah, ini sifat-sifat yang digunakan di sini. Kemudian kalau yang ini, nih, ini kan pangkatnya 3 jadi ke bawah. Ini dia menggunakan sifat log A pangkat N basis G menjadi N kali logaritma A basis G. Jadi kita perlu mengingat kembali sifat-sifat yang ada dalam logaritma supaya mudah untuk mengerjakan soal yang ada. Soal selanjutnya kita diminta untuk menentukan nilai dari 4 pangkat logaritma 5 basis 2 ditambah 8 pangkat logaritma 1/2 basis 2 dikurang logaritma 2 basis 256. Di sini kita dapat merubah 4 menjadi 2 pangkat 2 logaritma 5 basis 2 ditambah 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3 logaritma 1/2 basis 2 dikurang logaritma 2 256 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 8. Setelah itu bisa dituliskan kembali menjadi 2 pangkat logaritma 5 basis 2 pangkat 2, ini pangkat 2-nya di sini ditambah 2 pangkat logaritma 1/2 basis 2 pangkat 3 dikurang logaritma 2 basis 2 pangkat 8. Kita perlu ingat, sifat yang perlu diingat yaitu ketika ada G pangkat logaritma A basis G, maka dia hasilnya adalah A. Ini sama-sama G-nya. Hasilnya adalah A. Maka dari itu, ini kan 2 nih. Nih, sama. Nih. Kemudian ini juga sama-sama 2 nih. Maka menjadi
5. 5 pangkat 2. Ditambah, ini menjadi 1/2 pangkat 3. Dikurang, kemudian yang ini kita rubah dengan menggunakan sifat yang tadi kita ingat kembali, belajar perlahan-lahan. Logaritma A pangkat M basis G pangkat N, itu hasilnya adalah M per N logaritma A basis G. Nah, ini. Maka dilihat, ini logaritma 2 pangkat 1. Jadi 1 per ini 8 dikali logaritma 2 basis 2. Maka dari itu 5 pangkat 2, 25, ditambah 1/2 pangkat 3, hasilnya 1/8, dikurang 1/8 dikali logaritma 2 basis 2, itu 1. Nih, kalau basis sama ininya sama, berarti hasilnya 1. Jadi 25 ditambah 1/8 dikurang 1/8. Sama dengan, nih, habis menjadi 25. Jadi hasilnya 25. Soal selanjutnya, jika log 5 basis 2 sama dengan P, maka nilai dari log 30 basis 2 dikurang log 21 basis 2 ditambah log 7 basis 2 dikurang log 36 basis 4 ditambah log 15 basis 2. Di sini basisnya ada yang 2, ada juga satu nih yang 4. Nah, kalau basisnya berbeda seperti ini, kita tidak bisa langsung menggunakan sifat perkalian maupun pembagian. Maka kita harus mengubah basisnya, basis 4 ini menjadi 2 juga. Langsung saja menjadi, ini logaritma 30 basis 2, ini kita tulis ulang. Yang kita anggap tidak bermasalah, kita tulis ulang. Dikurang logaritma 36, kita ubah menjadi 6 pangkat 2, basis 4 menjadi 2 pangkat 2, ditambah itu menjadi logaritma 30 basis 2 dikurang logaritma 21 basis 2 ditambah logaritma 7 basis 2 dikurang, nah ini ada pangkatnya, basisnya ada pangkatnya, seperti sifat yang sudah saya jabarkan tadi menjadi 2/2 logaritma 6 basis 2 ditambah logaritma 15 basis 2. Nah, di sini logaritma 30 basis 2 dikurang logaritma 21 basis 2 ditambah logaritma 7 basis 2 dikurang 2 dibagi 2 1, tidak perlu ditulis, tidak apa. Jadi logaritma 6 basis 2 ditambah logaritma 15 basis 2. Ini basisnya semua sudah sama, bisa kita langsung gunakan sifat perkalian dan pembagian. Jadi logaritma 30 tandanya kurang, berarti dibagi 21 dikali, ada penjumlahan, dikali 7 dibagi 6 dikali 15. Basisnya 2. Menjadi, nih, 7 dibagi 21, 1/3. 30 dibagi 3, hasilnya 10. 10 dibagi 6, sama-sama dibagi 2 menjadi 5/3. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 kali 5 yaitu 25. Log 25 basis 2. Sama dengan logaritma 5 pangkat 2 basis 2. Itu menjadi 2 dikali, ini dikalikan 2 dikali
logaritma 5 basis 2 sama dengan 2 kali logaritma 5 basis 2. Kita lihat tadi logaritma 5 basis 2 yaitu P. Maka hasilnya adalah 2P. Di sini sifat-sifat yang perlu diingat, ini ketika ada perubahan di sini nih, sifat yang digunakan. Saya jelaskan kembali, yaitu ketika ada log A pangkat N basis G menjadi N kali logaritma A basis G. Nah ini, jangan lupa untuk sifat-sifatnya. Jika kalian sedang berlatih soal, maka setiap ada sifat yang digunakan sebaiknya dicatat di bagian kanannya sebagai pengingat. Oh, yang ini dapatnya dari sini, penjabaran dari sifat yang ini. Atau ini dapat menggunakan sifat yang ini. Jadi ketika besok-besok kita belajar, mengulang pembelajaran, menggunakan catatan kita, kita tidak akan bingung, kita tidak akan kesulitan lagi karena catatan kita sudah lengkap. Soal selanjutnya, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari logaritma X ditambah 1 basis 6 ditambah logaritma X dikurang 4 basis 6 sama dengan 1. Kita lihat, di sini logaritmanya berbasis 6, maka di sisi kanan kita rubah juga menjadi logaritma yang berbasis 6. Sama dengan logaritma dengan basis 6 yang menghasilkan 1, yaitu logaritma 6 berbasis 6. Di sini juga kita menggunakan sifatnya, yaitu ketika logaritma A basis A, maka hasilnya 1. Maka dari itu kita pilih menjadi logaritma 6 basis 6. Ini sama maknanya dengan 1. Kemudian di sini tandanya penjumlahan, kemudian nilai basisnya sama, langsung saja menjadi logaritma X tambah 1 dikali X dikurang 4, basisnya 6, sama dengan logaritma 6 basis 6. Setelah itu ini kan sama nih logaritma dengan basis 6, di sini boleh kita cari menjadi X tambah 1 dikali X dikurang 4 sama dengan 6. Ini kita kalikan. Kalikan masing-masing sukunya. X dikali X kuadrat. X dikali negatif 4, negatif 4X. 1 kali X, berarti positif X. 1 kali negatif 4, negatif 4. Sama dengan 6. X kuadrat, negatif 4X ditambah X, negatif 3X, dikurang 4. Di sini 6, kita bawa ke kiri, menjadi negatif 6 sama dengan 0. Setelah itu menjadi X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 0. Kita mencari akar-akarnya, yaitu perkalian dua bilangan ketika ditambah hasilnya negatif 3, ketika dikali hasilnya negatif 10, yaitu negatif 5 plus 2. Negatif 5 ditambah 2, negatif 3. Negatif 5 dikali positif 2, hasilnya negatif 10. Maka dari itu, X dikurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Atau X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2,5. Oke teman-teman, sekian pembelajaran soal-soal logaritma kali ini. Di lain kesempatan kita akan membahas soal-soal lebih banyak lagi
Semangat terus berlatih agar materi ini terasa mudah. Jika channel YouTube ini bermanfaat, silakan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.